Pada tahun 2011, 1 dolar dan 1 Bitcoin sama-sama bernilai Rp9.000. Tahun 2011 adalah tahun pertama kalinya Bitcoin menyentuh angka 1 dolar yang kurang lebih sama dengan Rp9.000 pada tahun tersebut. Pada tahun 2021, 1 dolar naik dari Rp9.000 menjadi Rp14.000, yang artinya mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 atau sebesar 55,56%. Sedangkan 1 Bitcoin naik dari Rp9.000 menjadi Rp900 juta, yang artinya mengalami kenaikan sebesar Rp899.999.000 atau hampir menyentuh 10 juta persen. Tahun 2021 adalah tahun pertama kalinya Bitcoin menyentuh angka Rp900 juta. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, harga dolar telah mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 55,56% dalam 10 tahun terakhir, yang artinya jika kamu berinvestasi sebesar Rp100.000 pada tahun 2011, maka uang tersebut telah berkembang menjadi Rp155.000 pada tahun 2021. Jika modal awalmu lebih besar dari Rp100.000, maka semakin besar juga hasil yang didapatkan. Sebagai contoh, jika kamu berinvestasi sebesar Rp1 miliar pada tahun 2011, maka uang tersebut telah berkembang menjadi Rp1,5 miliar pada tahun 2021. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, harga Bitcoin telah mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 10 juta persen dalam 10 tahun terakhir. Yang artinya jika kamu berinvestasi sebesar Rp100.000 pada tahun 2011, maka uang tersebut telah berkembang menjadi Rp10 miliar pada tahun 2021. Jika modal awalmu lebih besar dari Rp100.000, maka semakin besar juga hasil yang didapatkan. Sebagai contoh, jika kamu berinvestasi sebesar Rp1 miliar pada tahun 2011, maka uang tersebut telah berkembang menjadi Rp100 triliun pada tahun 2021. Maka, tidak heran jika kesuksesan aset kripto membuat berbagai pengusaha dunia menjadi makin kaya raya. Contohnya adalah bos Coinbase yaitu Brian Armstrong dan pencipta Ethereum yaitu Vitalik Buterin. Selain itu, kekayaan pendiri Tesla, Elon Musk, juga tak lepas dari sejumlah aset kripto yang dipegangnya mulai dari Bitcoin hingga Dogecoin. Lalu, apa sih cryptocurrency itu? Apa sih Bitcoin itu? Apa bedanya dengan mata uang fiat? Apakah investasi di cryptocurrency memiliki resiko? Jika iya, bagaimana cara meminimalisir resiko tersebut? Berikut penjelasannya. Secara definisi, uang fiat adalah mata uang yang secara resmi dikeluarkan oleh bank sentral seperti uang kertas dan koin. Sementara, aset kripto adalah mata uang digital berbasis algoritma yang tidak kenal batas negara dan tidak diatur oleh bank sentral atau pemerintah. Sekarang ada lebih dari 100 mata uang fiat yang beredar. 3 di antaranya adalah rupiah, dolar, dan euro. Sedangkan saat video ini dibuat, ada 1.000 lebih cryptocurrency yang ada di dunia ini. 3 di antaranya adalah Bitcoin, Litecoin, dan Ripple. Mata uang kertas pertama seperti yang kita pahami hari ini diciptakan di Cina selama dinasti Song. Sedangkan aset kripto memulai perjalanannya pada tahun 1980-an atau yang disebut dengan era pre-Bitcoin. Sebelum era Bitcoin, setidaknya ada beberapa usaha menciptakan sistem keuangan baru berbasis teknologi. Sayangnya, aset digital tersebut tidak pernah dikembangkan sepenuhnya hingga hari ini. Bitcoin-lah yang merupakan koin digital pertama yang sukses. Bitcoin ditemukan oleh Satoshi Nakamoto. Ia adalah sosok misterius yang pada tahun 2008 melahirkan Bitcoin. Namun, ia merilis Bitcoin sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada awal tahun 2009. Mata uang fiat diterbitkan oleh bank sentral melalui lembaga resmi yang telah ditunjuk oleh negara. Distribusinya dilakukan melalui perbankan atau lembaga keuangan. Sementara, aset kripto didapatkan melalui sebuah proses yang disebut sebagai mining atau aktivitas menambang. Mining adalah sebuah aktivitas yang dilakukan dengan memecahkan operasi matematis sulit yang disiapkan oleh sistem blockchain. Proses penambangan dilakukan oleh banyak orang dari seluruh dunia menggunakan komputer super canggih yang terhubung dengan internet. Perbedaan yang paling menonjol adalah desentralisasi mata uang kripto, sementara mata uang fiat bersifat sentralisasi atau terpusat.
Sistem terpusat tersebut artinya mata uang dikendalikan oleh entitas tertentu. Dalam hal ini, mata uang dikendalikan pemerintah atau bank sentral. Intinya, dalam sistem sentralisasi semua ada yang mengatur. Sebaliknya, sistem desentralisasi artinya tidak ada entitas yang mengontrol mata uang kripto tersebut. Dalam sistem desentralisasi, setiap transaksi akan tercatat dalam buku besar atau ledger yang dikelola oleh semua pengguna mata uang kripto di seluruh dunia, sehingga menjadi lebih transparan. Terbatasnya jumlah mata uang kripto juga menjadi perbedaan yang mendasar dibandingkan mata uang fiat yang jumlahnya tidak terbatas. Dari sisi penawaran, bank sentral dapat menentukan mata uang fiat yang beredar tergantung pada kebutuhan pasar, serta melakukan skenario ekonomi untuk mengatur peredaran mata uang tersebut. Sedangkan untuk aset kripto, penerbit koin dapat menyatakan jumlah aset kripto terbatas atau aset kripto tidak terbatas. Selain itu, kelebihan aset kripto adalah adanya mekanisme coin burning untuk menjaga harga dan jumlah aset kripto apabila diperlukan. Karena uang fiat dibuat dari sumber daya yang mampu diperbarui, maka jumlah suplai pada jenis mata uang ini dalam beberapa kasus sering berlebihan. Pencetakan mata uang fiat yang terlalu berlebihan oleh bank sentral akan membuat nilai mata uang tersebut terus-menerus turun, sehingga dapat menyebabkan inflasi yang membuat harga barang dan jasa melambung tinggi yang tidak selaras dengan permintaannya. Hal ini berbeda dengan aset kripto yang pada umumnya tidak terpengaruh oleh inflasi atau deflasi suatu negara, kecuali aset kripto tersebut bersifat stablecoin yang dikaitkan dengan suatu mata uang negara. Salah satu contohnya adalah USDT. Apa saja cara untuk memperoleh uang fiat? Pasti hampir semua orang sudah tahu jawabannya. Pada umumnya ada 3 cara, yaitu bekerja untuk mendapatkan gaji, membuat usaha atau bisnis hingga mendapatkan keuntungan berupa uang, dan yang ketiga adalah berinvestasi seperti deposito di bank. Sedangkan untuk cryptocurrency pada umumnya ada 3 cara untuk memperolehnya. Yang pertama adalah mining atau menambang. Aktivitas menambang atau Bitcoin mining adalah proses pencarian mata uang digital. Pencarian ini menggunakan perangkat komputer untuk memecahkan masalah matematika kompleks. Proses penambangan dilakukan oleh banyak orang dari seluruh dunia menggunakan komputer super canggih yang terhubung dengan internet. Oleh karenanya, proses ini sering diibaratkan seperti menambang emas. Pencari dan pengumpul mata uang digital kripto disebut penambang atau miners. Yang kedua adalah play to earn game. Play to earn adalah model permainan di dunia blockchain yang memberi kesempatan kepada pemain untuk menghasilkan pendapatan dengan berpartisipasi dalam game. Pemain yang berhasil menyelesaikan tugas dan misi yang diberikan dalam game akan bisa memperoleh hadiah berupa aset digital mulai dari koin kripto, token, dan item berharga lainnya. Yang ketiga adalah investasi cryptocurrency. Investasi kripto sendiri ada 2 cara. Yang pertama adalah staking. Staking bisa dianalogikan mirip dengan deposito, mendapatkan bunga dan disimpan dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati di awal. Namun, hasil yang didapat bukan berupa mata uang fiat, melainkan berupa kripto sejenis dengan yang di-staking. Cara investasi kripto yang kedua adalah buy and hold, atau membeli dan kemudian menyimpannya selama durasi yang kamu inginkan. Lalu, di manakah tempat kita menyimpan cryptocurrency? Untuk tempat menyimpan uang fiat, pasti semua orang sudah tahu bahwa kita dapat menyimpannya di dompet, berangkas, ataupun bank. Sedangkan untuk cryptocurrency, kita bisa menyimpannya di dompet khusus untuk cryptocurrency. Jenis dompet cryptocurrency yang pertama adalah hot wallet. Hot wallet merupakan layanan dompet digital kripto yang bakal paling sering kamu jumpai. Alasannya, hot wallet menawarkan banyak kemudahan pemakaian. Kamu bisa membuat akun, mengunduh aplikasi, serta mulai memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia di dalamnya. Penggunaan hot wallet ditunjukkan bagi orang-orang yang menggunakan mata uang kripto untuk keperluan sehari-hari. Cukup dengan beberapa kali klik di komputer atau smartphone, kamu sudah bisa mengirimkan mata uang kripto kepada siapa saja. Hot wallet memang memberi kemudahan berkaitan dengan pemakaiannya. Hanya saja, layanan ini memiliki kerentanan keamanan yang cukup tinggi, apalagi dompet digital terhubung ke internet. Jenis dompet kripto yang kedua adalah cold wallet. Fitur utama yang menjadi keunggulan dari layanan cold wallet adalah tingkat keamanannya. Dompet digital jenis cold wallet tidak terhubung dengan internet. Akses internet hanya kamu butuhkan ketika ingin melakukan pengiriman aset kripto. Cold wallet terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah hardware wallet. Dompet digital ini merupakan jenis dompet kripto yang menggunakan hardware portable seperti flash disk atau perangkat eksternal lainnya.
Karena tidak terhubung dengan internet, hardware wallet aman dari serangan hacker. Hanya saja kamu perlu menjaga hardware wallet agar tidak hilang. Yang kedua adalah paper wallet. Berbeda dengan hardware wallet yang menggunakan medium berupa hardware, paper wallet memakai perantara berupa kertas. Ketika menggunakan layanan paper wallet, kamu akan memperoleh selembar kertas yang terdapat informasi kunci serta alamat dompet kripto. Dari kedua jenis cold wallet, pemakaian hardware wallet jauh lebih populer dibandingkan dengan paper wallet. Alasan utamanya adalah karena paper wallet memiliki resiko hilang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hardware wallet. Meski begitu, keduanya sama-sama mempunyai tingkat keamanan yang sama dari ancaman serangan cyber. Salah satu investasi uang fiat yang terkenal adalah deposito, di mana nasabah akan menabung sejumlah uang dalam waktu tertentu dan dengan bunga tertentu di bank. Jenis transaksi yang dilakukan adalah simpan pinjam, karena uang nasabah yang disimpan di bank akan dipinjamkan oleh bank ke debitur. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, untuk investasi cryptocurrency ada dua cara yang populer, yaitu yang pertama adalah staking yang mirip dengan deposito, dan yang kedua adalah buy and hold. Untuk buy and hold, tempat transaksinya adalah crypto exchange, sedangkan jenis transaksinya adalah beli, simpan, dan jual. Untuk potensi resiko dalam investasi mata uang fiat adalah relatif tidak ada, namun keuntungan yang ditawarkan pun juga rendah. Hal ini sesuai dengan hukum investasi yaitu low risk, low return. Sedangkan investasi cryptocurrency memiliki potensi resiko yang cukup tinggi dikarenakan pergerakan harga kripto yang sangat volatile. Maka tidak heran keuntungan yang ditawarkannya pun bisa sangat rendah atau sangat tinggi, tergantung dari gaya investasi dan cara kamu memanage risiko tersebut. Hal ini juga sesuai dengan hukum investasi yaitu high risk, high return. Namun, tenang saja, kami memiliki beberapa tips jitu untuk meminimalisir risiko tersebut. Akan tetapi, tips tersebut tidak akan dibahas di video ini dan akan dibahas di video selanjutnya. Oleh karenanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol notifikasi di channel kami.